Halo guys, welcome back to my channel. Salam cuan serangu. Nah, saya mau bahas satu broker yang lagi hot banget nih. Namanya GoTrade. Kenapa saya tidak terlalu merekomendasikan GoTrade atau Pak Hadrian kalau trading di saham Amerika pakai broker apa sih gitu ya? Saya ada sedikit mau kasih saya punya point of view ya di GoTrade ya. Jadi ini kan kita baru mendapatkan berita terakhir bahwa GoTrade ini sudah legal di Indonesia. Nah, teman-teman banyak yang mispersepsi nih. Legalitasnya itu apa sih? Ini udah banyak nih kasus Binomo, legal, DNA Pro, legal, Net89, robot-robot trading, legal-legal. Tapi ternyata investasinya bodong gitu. Nah, saya jelaskan sedikit ya mengenai trading saham US atau Wall Street ya. Ini di point of view saya ya. Kebanyakan gini, yang dijual, oh Anda bisa beli saham Amerika, bisa beli Google, bisa beli Facebook, bisa beli saham-saham Amazon, Disney, Nike, McDonald, terserah deh, saham-saham Wall Street yang listing di Wall Street. Tapi sebenarnya Anda nggak beli saham langsung. Yang Anda beli namanya kontrak ya atau CFD. Nah, apa itu CFD? Ini saya ambil dari Wikipedia dan dari Investopedia. Anda bisa Google ya. Saya jelaskan secara singkat, artinya itu adalah kontrak. Jadi Anda beli saham itu bukan ke market. Pakai harga market, yes, tapi Anda belinya itu saham yang di broker. Jadi Anda dengan broker deal ya, beli saham Amazon di harga sekian misalnya. Dia naik turun kan ikutin harga pasar, Anda bisa jual juga. Bukan berarti tidak sah, produknya ada memang CFD Contract for Difference, tapi Anda nggak benar-benar beli saham di Amerika. Makanya kok sahamnya bisa difraksi, bisa direceh, karena Anda sebenarnya nggak beli di market, Anda beli saham di broker. Bid ask si broker, bukan bid ask di pasar. Even dia satu banding satu dengan pasar, Anda seolah memberi harga pasar, tapi sebenarnya Anda beri kontrak dengan si broker gitu. Ya gimana ya? Plus minusnya gini, si FD itu cuma bisa ditradingkan di regular trading hours. Jadi cuma jam marketnya buka. Anda nggak bisa jual beli di pre-market atau post-market seperti Anda punya saham. Nah, ada beberapa broker yang harga satu banding satu dengan harga pasar, ada spread, ada selisih. Karena kan sebenarnya dia nggak beli langsung di pasar, dia beliin buat kalian dengan kontrak dengan harga pasar gitu. Bisa juga yang nggak dapat dividen karena kan Anda nggak benar-benar owning sahamnya gitu kan, nggak benar-benar memiliki gitu. Jadi CFD ini yang ditawarkan oleh para broker forex, broker futures, broker berjangka gitu. Karena kalau saham sebenarnya kan bukan broker berjangka yang Anda beli di sekuritas yang terdaftar di Departemen Keuangan mereka. Kalau di sini OJK, di Amerika namanya FINRA gitu ya. Aduh, ini jadinya banyak mispersepsi nih. Nih saya lagi baca berita ya. Ini Contact for Difference ya teman-teman Wikipedia, ini Investopedia, saya jelaskan sedikit ya. Ini yang dari Wikipedia ya. Ini yang dari Investopedia. Anda bisa Google lah gitu ya. Nah, yang menarik adalah berita dari sini nih. GoTrade ya. Invest in US kan ada Hey GoTrade ID sekarang sudah dipegang oleh Valbury ini ya. Nah, ini ada berita yang menarik nih. Nah, ini ada yang ya review-review juga ya. Trading app pertama untuk akses pasar saham AS ini. Saya baca ini dari Kompas ya, sumber Kompas. GoTrade kini legal untuk akses pasar saham Amerika ya, US. Yang megang adalah broker lokal Valbury, bursa berjangka. Udah aneh nih. Kok saham gue beli di broker forex ya? Kenapa nggak di broker sekuritas ya? Saya jelaskan ya. Nih ya, GoTrade Indonesia terdiri dari Nah, ini didirikan oleh bla penjelasannya. Nah, yang saya jelaskan ini nih, ya. Artinya semua perdagangan GoTrade Indonesia menghasilkan kontrak antara pengguna dan Valbury. Kontrak. Jadi ini arahnya ke CFD nih. Lalu yang eksekusinya, GoTrade ini legal nggak sih? Terdaftar di FINRA nggak sih? Jawabannya enggak. Yang terdaftar di FINRA adalah Alpaca Securities. Jadi dia ini orderan di GoTrade, dia nempel lagi nih ke sekuritas di FINRA nih. Nah, yang Anda berikan sebenarnya cuma kontak dengan si GoTrade atau dengan si Alpaca. Alpaca pakai mengacu pada harga di FINRA. Tapi Anda nggak benar-benar beli saham di Amerika ini. Terus pertanyaan gini,
Anda beli di GoTrade, GoTrade lempar ordernya ke Alpaka, Alpaka baru ke bursa Amerika. Kenapa gua nggak buka di Alpaka aja langsung, atau di sekuritas-sekuritas yang resmi terdaftar di Amerika? Kenapa mesti loncat ke GoTrade, GoTrade ke sini? Karena GoTrade kan cuma aplikasi sebenarnya. Jadi ya ini gitu. Nah, memang tidak menawarkan leverage, GoTrade juga meneruskan dividen. Jadi ya mungkin ini memang Anda CFD-nya di broker berikan CFD tapi dia berikan lagi di Amerika. Bisa jadi juga gitu ya. Tapi secara konsep ini adalah memperdagangkan CFD. Ya, jadi bukan bukan beli jual saham langsung. CFD dan saham itu hal berbeda. Yang legal nih apanya nih? Yang legal nih Bapepti itu bukan beli saham. Ini media nih bikin judul bisa salah persepsi sih menurut saya nih. Nah, kalau saya pribadi yang saya pakai ya dan yang saya ketahui itu adalah broker seperti Interactive Brokers ya nih. Ya, Interactive Brokers, saya ada kerjasama juga dengan Pirate Capital yang di Singapura, terdaftar di FINRA, dan Tastyworks. Ada banyak broker-broker lain yang Anda bisa cek. Cek di mana? Nih, Anda Google aja brokercheck.finra.org. Ya, ini Anda cek broker-broker yang terdaftar di sana gitu ya. Ini kita coba ya. Anda cari broker cek gitu. Apa? Interactive Brokers. Sorry, pakai S. Nah, apakah ini no result atau harus pakai spasi? Nah, kita cek aja. Oh, ada Interactive Broker LLC. Nah, ini Greenwich terdaftar resmi. Webnya bisa buka nih. Ya, ini salah satu dedengkot yang orang Indonesia biasa trading US pakai Interactive Brokers. Ada base di Hong Kong, ada di Aussie. Ini kompleks, saya udah pernah pakai juga berapa tahun di sini. Ya, withdrawal dan fee memang masih konvensional. Aplikasi cukup bagus. Dia listing ya di Wall Street namanya ABKR kode sahamnya ya. Jadi ini memang resmi terdaftar di FINRA ya, Interactive Brokers atau disingkat ABKR. Oke Pak, saya pakai ya Tastyworks, saya udah trading optionnya beda ya, saya udah jelasin di video sebelumnya. Option yang di instrumen adalah ada buy call, buy put, sell call, sell put ya. Jadi adalah instrumen yang berbeda dengan option binomo. Bukan yang itu, ini optionnya option memang untuk instrumen keuangan. Nah, Tastyworks ini legal nggak gitu? Cek aja di sini, Tastyworks. Apakah terdaftar di FINRA gitu ya? Sorry, typo. Tastyworks. Ada nih di Chicago ya, dia punya kantor resmi. Oke, ada juga Pirate Capital ya, yang di Singapura di 48 negara, dia juga terdaftar di FINRA gitu. Anda tinggal cek aja apakah ada gitu ya, Pirate Capital gitu ya. Ya, resmi terdaftar. Tapi kalau saya cek GoTrade itu nggak ada guys. Mau ada spasi GoTrade ya. Ini apa? Ngobo Advisor yang terdaftar ya. Investment advisor, bukan brokerage firms. Beda. Yang terdaftar adalah alpakanya sebenarnya. Alpaka Securities yang terdaftar. It's not a GoTrade-nya gitu. Jadi ini legalnya versi apa, woi? Di Amerikanya aja dia nggak terdaftar kok. Nah, Anda kena bermain dengan CFD seperti forex, futures perdagangan berjangka. Bukan salah, sah-sah saja gitu. Tapi saya merasa investor saham di Indonesia yang biasa di sekuritas resmi di bawah OJK ini jadi mispersepsi. Dikira dia benar-benar Anda beli saham langsung di market. Bisa dibelah-belah ya, nggak usah satu lot, nggak usah. Emang bisa beli selembar ya, tapi dipecah-pecah lagi. Bisa $1. Aduh, ini saya bingung nih. Ini apa ini terobosan baru sehingga jadi instrumen yang begini gitu. Jadi saya bingung kenapa nggak beli di sekuritas langsung, kenapa Anda mesti lewat GoTrade, GoTrade lempar ke sekuritas A baru lempar lagi gitu. Udah itu GoTrade saya cek domisilinya perusahaan Singapura, domisili di Malaysia lagi gitu kan. Jadi saya nggak tahu. Ya Anda review deh, apakah GoTrade ini layak apa nggak layak gitu. Saya sih pribadi pakai yang terdaftar di sini aja, di Tastyworks. So far, menurut pandangan saya masih belum menemukan legalitas yang jelas dan clear di GoTrade.
Sehingga saya masih memilih Interactive Brokers, Spirit Capital, atau Tastyworks untuk saya investasi di saham Amerika. Banyak influencer merekomendasikan GoTrade. Based on apa? Nah, itu. Ya. Jadi saya masih penasaran, kita coba yang lihat ke depan gimana, apakah GoTrade akan menjadi securities atau emang cuma platform lalu mengelempar orderan kita ke sekuritas yang lain dan cuma CFD. I don't know. We'll see. Gitu. Gimana menurut kalian?